Masya Afwan Allah. ya. Masya Allah. Itu cuma alasan kok itu. Untuk topik Brother, Iya. brother Dan host, saya mau request satu. Untuk hari ini set topik dulu untuk Kristani. Rasulullah nikah dengan Aisyah Siddiqah radhiyallahu taala anha umur 9. Siap. Siap. Saya turun. Kang Alif Ya naikkan. itu pakai moralitas atau tidak persepsi orang Kristani ya. Set dulu topik, bro. Sebentar Ustadz Alif naik dulu, nanti saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alif, Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Ini dikala dewa. Ini buat saya mau ngomong Iya. buat yang suka fitnah Rasulullah, yang suka mencela, yang suka mengulang-ulang itu, saya tidak akan menyebut agamanya. Kalau kalian membenci dan kami penganut pengikut Nabi kami, kita ketemu aja ya, karena saya nggak suka juga bacot lawan bacot gitu ya istilahnya. Betul. Ketemu aja, kita mau main cara apa nggak apa-apa gitu. Saya siap layanin kok dimanapun kita berada, gak apa-apa, saya gedein aja, nanti tandain aja muka saya yang benci kepada Nabi kami ya. Nggak usah pakai omongan, kita ini bukan, jangan niru gaya si Sofkatu lah. Kita ketemu aja lah, saya nggak mau banyak ngomong ya, kita ketemu aja, mau pakai cara apa gitu loh. Daripada kalian ngomong itu didengar orang, daripada menimbulkan juga percekcokan sesama kalian juga gitu. Misal ada orang Kristen juga nggak suka dengan cara kalian. Oke, saya masih menilai, masih berpikir positif, itu keburukan dari person kalian ya. Ya cari saya aja ya, kalau benci kepada Nabi kami cari saya di Lampung posisinya. Kita mau cara apa, saya siap layanin, itu aja. Insya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya nambahin Ustadz Alif, saya di Jakarta Pusat, di Cipinang, yang tempat penjara itu. Kalau mau cari saya di situ aja, selesai. Ya, Bang Dewa. Bang Dewa mungkin. Dewa sudah bosan ya dapat pengancaman, bahkan baru kemarin Dewa diancam gitu kan. Dewa diancam, wallahi Dewa sampai menangis pada saat itu. Ketika dia kalah berdiskusi dengan Dewa, ternyata hujatan, makian yang dilontarkan sama dia. Terakhir sampai dia mengatakan Nabi Muhammad melakukan homo. Tensi Dewa naik pada saat itu. Sampai Dewa tantang untuk ketemu sama beliau. Awalnya dia berdiskusi mengenai soal kencing unta. Dewa tantang kepada seluruh Kristen, siapapun dia, baik di dunia, bila perlu di dunia. Ayo, saya tidak mau hadis Nabi Muhammad dibuat permainan. Saya minum air kencing onta 1 gelas, bila perlu 1 galon saya siap. Dengan catatan, ente minum sianida 1 sendok. Saya siap. Saya di Bogor, saya tinggal di Bogor. Orang sudah pada tahu wajah saya seperti apa, gantengnya kayak gimana, imutnya kayak gimana, udah tahu wajah saya. Silakan. Tunjukin mukanya kalau ngerasa ganteng, tunjukin. Saya kalah ganteng sama Pak Alif, makanya saya malu. Saya lagi nggak pakai hijab, soalnya rambut saya gondrong Pak Alif. Nanti kalau pakai hijab aja ya. Cuma batuk-batuk aja. Nanti mungkin lebih ganteng. Daripada apa ya, gini, saya terus terang paling berat kalau ngomongin Rasulullah ya. Iya kawan-kawan, saya tidak akan melihat agama kalian, cuman yang saya lihat adalah hujatan kalian ya, tuduhan fitnahan yang sudah terlalu sering kalian ucapkan. Maunya apa ya, nggak apa-apa kalau penasaran, daripada kalian sport bibir terus ya, kurang seru, sport yang lain aja gitu loh. Karena kalau sport bibir aja bikin bibir kalian tuh makin doer gitu kan. Mendingan kita sport yang lain aja, mau seperti apa ayo gitu. Saya masih menahan, saya tidak akan bawa agama kalian ya. Saya tidak bawa agama kalian, daripada kalian bernarasi ada background kalian ada agama, justru orang yang seagama dengan Anda pun merasa risih dengan Anda. Itu pertama. Kedua juga akan memecah
apa ya namanya kerukunan, memecah kerukunan gitu. Mungkin saya karena gini, di salah satu hadis salah sumangkana fihi wajada khalawatal iman ayakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu salah satunya bahwa di kami jelas ada 3 perkara dia akan merasakan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Saya cinta Rasulullah tentu karena Allah juga. Saya tidak bawa agama Anda. Ya kalau kalian benci kepada Islam, nggak apa-apa, temuin kami nggak apa-apa gitu. Ya daripada kalian merusak kerukunan, mendingan gelut lah liweur aing hese. Ya, kita diciptakan kan punya satu mulut ya Pak Alif ya. Kalau satu mulut ternyata tidak bisa, ya kita diciptakan punya 2 tangan. Tapi buat apa ini, fungsinya? Nah itu kita jamak-jamakan di situ. ini sebenarnya sudah terbuktikan ya dengan beberapa orang kemudian yang sudah ditahan polisi, ya, ditangkap oleh polisi. Buktinya mereka-mereka yang tadinya penghujat ini ketika berdepan dengan kerajaan itu tundukannya minta ampun gitulah. Tidak boleh karena memang gini ya, media sosial ini kan dipakai mereka untuk pertamanya untuk pemurtadan, untuk proses karena mungkin di rumah ke rumah mereka sudah tidak berlaku atau mungkin ada yang menghalangi, maka mereka menggunakanlah media sosial ini untuk cara kedua daripada pemurtadan secara jelas-jelas. Jadi bila kita ini terpanggil untuk mempertahankan atau membintingi atau melawan, sehingga mereka itu banyak yang sudah sadar sekarang kalau ada ajaran doktrin untuk dipertahankan sudah tidak boleh. Jadi muncullah seorang demi seorang yang didanai mereka untuk menjadi penghujat sehingga ajaran kasih mereka itu memang betul-betul sudah terbantah dan hilang melalui penghujat yang beberapa orang ini. Jadi ini membuktikan bahwa mereka itu tidak mungkin boleh untuk dibawa secara live berdebat ya. Kalau saya juga insya Allah ya, saya di Malaysia, tetapi kalau ada yang berani, 1-2 orang gitu, yang penghujat-penghujat ini yang mau bertemu, mungkin kalau di Indonesia karena di sana banyak ustadz, jadi silakan ke Malaysia Bang, saya di Malaysia menunggu, japri saya juga sentiasa tersedia, mau di WA atau di sini, silakan japri saya datang ke sini. Tetapi saya yakin dan percaya kalau di Malaysia jangan salah orang gitu, sebab di sini jangankan kekristenan, Islam sendiri pun belum dibenarkan untuk itu dan ini. Jadi saya ini sebagai orang Islam bukan mewakili ya, tetapi oleh karena kita ini dalam satu akidah, satu Tuhan, satu kiblat, satu jaminan Allah dan Rasulullah, maka kita tidak ada kelainan kemudian dalam sisi dakwah untuk saling mencukupkan gitu atau saling membantu gitu. Jadi kalau ada saudara-saudaraku muslim yang di Indonesia yang teraniaya oleh karena doktrin mereka ini yang begini ini, penyesatan ini, maka saya juga turut berduka cita dan turut membantu insya Allah. Indonesia ini kan dekat, cuma 2,5 jam gitu dari Malaysia. Saya membantu Bang Dewa sama Ustaz Alif kalau ada yang berani mau hatuha secara depan-depan gitu, tetapi gunakanlah acuan yang benar. Paling bagusnya kalau auditorium kan, supaya orang-orang dipanggil semuanya yang pendeta uskup mereka itu untuk kita berdialog secara terbuka. Kalau mau keras-kerasan juga bisa. Maka saya itu lebih dekat kepada Allah. Kalau insya Allah kalau saya mati dalam keadaan Islam insya Allah gitu. Teman-temanku Asidik, Ustaz Aki Sidik sama ini Muhammad Zia. Saya izin pamit ya karena saya mau pergi Dobi ini. Saya mau ke Dobi mau cuci pakaian Bang. Izin pamit. Ya Ustaz Alif sama Muhammad Zia juga Bang Dewa yang kurang ganteng dari saya juga Cucolatos. Izin pamit ya semuanya ya. Mohon maaf kalau ada salah katanya ya. Allahu Akbar kita dalam satu akidah insyaallah. Mudah-mudahan ini sebentar lagi juga masuk Isya ini. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak daripada gini loh Kang Dewa, daripada capek terus-terusan mendengar hujatan, ya kita tanya maunya apa gitu aja udah gitu kan. Kita itu melawan menjawab itu udah lelah loh. Misal kalau orang belum tahu apa-apa mungkin masih kita maklum lah. Ini terus-menerus mengulang fitnahan-fitnahan. Kan capek dengarnya, maunya apa? Saya masih berpikir positif, saya tidak membawa agama Anda, tidak. Saya masih menilai itu person Anda, gitu aja. Ditanya sama si Alif tuh, maunya apa? Ya iya Nabi lu pedofil udah gitu.
Maunya kayak gitu, maunya menghujat berarti Zat. Iya. Nah gini ya, boleh ya Dewa, sebelum Isa, Dewa statement mengenai soal gini loh Pak Alip ya, kepada Ikhwan Fillah yang ada di sini semua, yang namanya keberanian, kejujuran itu diwariskan semua juga ya dari junjungan kita. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk bersifat jujur. Kenapa dia mengajarkan seperti itu? Karena Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin, sebagai manusia yang paling jujur. Makanya dalam menyampaikan keimanan kita, kita jujur. Nabi Muhammad mewarisi yang namanya keberanian. Keberanian diwarisi sama Nabi Muhammad, turun kepada kita semua. Itulah bentuk giroh kita. Kalau misalkan ada dari pihak sebelah yang mengatakan Islam didirikan dengan peperangan, setuju. Saya anggap dia setuju. Saya anggap Dewa setuju. Islam berdiri karena peperangan, iya diakui, karena kami merasa diperangi. Andaikan Islam itu hanyalah agama ibadah saja, Nabi Muhammad tidak akan pernah berdiri di medan perang. Nabi Muhammad tidak akan pernah memimpin di medan perang. Itulah keberanian Nabi Muhammad SAW yang diwariskan kepada kita. Ketika kita ditantang open camp, kita siap dengan open camp. Tetapi lihat mereka, betapa pengecutnya mereka itu semua. Kenapa? Karena warisan mereka itu adalah kepengecutan itu. Pecundang semuanya mereka itu. Apa buktinya? Pertama, ketika Yesus disalib, kemana muridnya? Dewa pengen nanya, ada yang udah baca Bible? Kemana murid-muridnya? Apakah ada yang melihat? Lari semua. Apakah ada yang membantu Yesus? Semua pada semua. lari. Apakah itu bentuk kecintaan? Itu adalah bentuk pengecut itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Yesusnya jelas tidak bisa berbuat apa-apa. Terbukti, ternyata umatnya pun bisanya cuma menghujat, tidak bisa apa-apa, tidak berani untuk mempertanggungjawabkan. Betul? Itu adalah bentuk kepengecutan. Dan pada saat mereka menghujat, apa yang mereka rencanakan? Ternyata mereka merencanakan untuk kabur ke luar negeri. Supaya apa? Supaya tidak terkena sanksi, supaya tidak terkena hukum. Itu bukti kepengecutan mereka. Yang terakhir, ketika mereka meninggal nanti, mereka dosanya sudah ditebus. Apa itu pengecut? Apa itu keberanian? Pengecut itu namanya. Lihat Muslim. Ketika Muslim itu meninggal dunia, kami itu mempertanggungjawabkan semua apa yang kami lakukan ketika di dunia. Gentle itu namanya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itulah gentle Muslim. Tidak seperti mereka yang konon katanya sudah ditebus. Itu ada ajaran ngeprank gitu. Ya, itu aja deh Pak. Terima kasih banyak. Ajib. Keren. Iya betul. Nabi Muhammad nggak bakal berdiri di medan perang. Nabi Muhammad nggak bakal patah gigi gerahamnya. Nabi Muhammad dan pun juga nggak bakal berdarah-darah sekujur tubuhnya kalau bukan untuk memperjuangkan Islam, yang dimana Islam itu sendiri yang disakiti. Coba lihat sisi lain Nabi Muhammad, bagaimana toleransinya dengan Yahudi, bagaimana toleransinya dengan Nasoroh, bagaimana toleransinya dengan umat-umat penyembah berhala lainnya. Mereka nggak lihat dari sisi situ, tapi mereka lihat kebencian daripada hatinya, yang dimana hatinya itu udah tertanam ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang pengecut. Betul kata akhi Dewa, betul, dari murid-muridnya kabur turun temurun lah begitu. Jangankan kaburnya, disuruh on cam nggak mau, disuruh menjelaskan ini itu bohong, begitu. Jadi turun temurun ajarannya. Jadi nggak bakal aneh orang-orang yang menghujat Islam tidak lain dan tidak bukan hanya kebencian. Dia bilang toleransi, bullshit. Dia bilang itu kita beretika dalam berdiskusi, bullshit. Saya katakan itu nggak ada yang tentram, nggak ada yang damai, kecuali kecuali perpuluhan dan keimanan aja. Itu aja sih, akhi. Betul kata akhi Dewa, nggak mungkin Nabi Muhammad. Jadi ini izin nyambung ya saudaraku semua. Tadi kan kayaknya saya udah di bawah atau belum, saya lupa. Oh ya, udah di bawah kayaknya. Jadi orang datang ke sini, kita lagi diskusi damai, udah bertamu di sini Muslim semua menghujat Rasulullah. Ya, saya terus terang mendidih, darah saya mendidih. Pertama, tidak menghargai tuan rumah. Tidak ada yang sedang menghujat. Maunya apa coba? Kenapa sih selalu nunjukin kebencian kepada kami? Kita nggak mau ngomongin Muslim itu mayoritas di sini, enggak loh.
nanti terlalu kalian bilang terdolimi apalah kayak gitu. Enggak. Cuman maunya apa coba? Ayolah kita diskusi sehat. Ya. Kalau memang niatnya memang ingin menebar kebencian, kalian itu perusak NKRI terus terang. Kalau ingin menebar kebencian ya. Makanya kita maunya apalah saya tanya tadi. Nggak usah ngomong kayak gitu. Kalau memang benci kepada muslim, nggak usah kayak gitu, nggak apa-apa. Temuin aja saya. Ini saya sekali lagi on cam nih. Nih. Tandain aja buat yang benci Islam. Besarkan akhi Sidik. Ini saya ini, ya. Ini saya, ya. Kalau kamu benci kepada Nabi kami, ini saya. Ayo kita maunya apa? Temu aja. Nggak usah pakai omongan, nggak usah pakai omongan. Kita langsung ketemu aja, Kopdar. Maunya apa? Saya layanin kok. Beneran. Saya layanin. Ya. Pokoknya mah bade punten we nyariosnya beli ieu pesokana patuangan cekang dewa mah. Mohon Akang. Jadi daripada kita perang mulut hujat-hujatan nggak enak gitu loh. Nggak bagus nggak. Yang penting saya walaupun kita beda agama, saya tetap menghargai keyakinan kalian kok. Saya tetap tidak menghujat terutama Yesus, saya tidak. Apa salahnya juga kalian juga menahan diri lah untuk tidak menghujat ya. Ayo kita diskusi sehat gitu. Makanya kalau berdasarkan kebencian kalian tidak suka terhadap Islam, pingin seperti apa ya udah gitu. Kita ketemu. Saya di Lampung. Saya di Bandar Lampung saya posisi. Ayo kita ketemu. Tapi jangan nyuruh saya yang nyari ya. Saya udah ngasih tahu masalahnya. Gitu loh ya. Biar kita selesai lah. Jangan sampai dikonsumsi publik. Nanti kita kerukunan beragama ini kita malah rusak. Persatuan negara kita ini malah rusak gitu. Nanti isu agama diangkat di negara Indonesia, tetap Islam lagi nanti yang disalahin. Beneran deh, Islam lagi yang disalahin. Gitu. Ya mungkin saya ngasih solusi, semoga ini yang terbaik buat kalian. Karena kita udah repot menjawab fitnah sudah berkali-kali. Itu fitnahan. Bahkan kemarin saya di roomnya Kaisar saya bilang, nggak perlu jadi umat Islam kok untuk merasakan bahwa atau mengatakan bahwa ini tuh salah, ini tuh fitnah. Cukup kamu aja jadi manusia aja. Tuduhan seperti itu tuh nggak baik, nggak bagus. Nggak usah tendensi membawa agama lah. Setiap orang yang waras pun itu narasinya menghujat dan fitnah, itu tahu. Itu loh maksud saya ya. Saya respect, saya hormat sama kawan-kawan Kristen. Kita sering berdiskusi. Kalian hujat saya pribadi saya nih, pribadi saya dihujat, dikatain seperti apapun saya nggak pernah akan marah kok. Tapi kalau Nabi kami demi Allah saya marah. Tapi saya nggak mau capek melawan dengan mulut terus gitu ya. Jabanin aja maunya apa gitu. Ya, ayo kita jaga persatuan lah, kita jaga persatuan. Kalau diajak mubahala gimana, Kang Alip? Mubahala. Emang dia ngerti mubahala, akhi? Nunjukin muka aja nggak mau, Kang Dewa gimana mau mubahala? Mubahala aja nggak ngerti, Ustaz. Iya, Iya, aku juga maksudnya siap nih ya. Mubahala itu kan syaratnya saya sendiri datang, ajak. Oke, siapa keluarga yang mau diajak, ayo. Dia juga mau datang ke sini, siapa keluarganya, ayo yang mau jadi saksi. Kita mubahala. Yeah. Itu kan perintahnya gitu. Setuju. Ya ayo. Saya juga nitip, saya mau juga kalau mau bahala siap, lahir batin saya siap. Ya. Saya Dan akun yang kalau- satu lagi yang bisa iya. on cam lagi kena ban sih, kalau nggak kena ban Ini, saya on cam. Iya. Saya juga on cam kalau seandainya nggak kena ban sama. Jadi gini, kalau kalian juga Kang Alif seperti itu, saya juga nih, saya siap. Kalau kalian menghina Nabi kami, ya datang aja ke Cirebon, tanyain Ade, ya Cirebon di daerah Duku Puntang, Keramat Duku Puntang, datang ke saya. Mau ngapain? Oke, sama kayak Kang Alif. Mau terserah, mau ngapain, mau terserah, ayo kopi darat. Aku ladenin. Gitu ya. Jangan menghina Nabi kami lah. Nabi kami itu nggak, istilahnya nggak ada yang salah dengan Nabi kami gitu loh. Hujatlah kami gitu loh. Jangan hujat Allah, jangan hujat Nabi kami, hujatlah saya pribadi. Gitu loh, ya. Kalau di dalam diskusi nih, ya,
istilahnya kalau kalah atau apa, jangan merasa kalah gitu. Anda punya hujah, kami punya hujah. Yuk kita bicara. Tapi jangan sampai menghinakan Nabi kami. Itu aja sih kalau dari saya. Sallu ala Nabi. Itu. Allahu a'lam. Lanjut. Jadi jangan dipikir kawan-kawan juga barusan saya gemetar terbata-bata karena saya juga takut sebenarnya barusan ngomong. Enggak. Aduh, langsung hiburan dah. Ya. Cuman saya tadi tuh merasa sedih aja. Saya dulu juga pernah kok di Zoom waktu itu ketika di PI. Kita ini muslim semua di situ. Datang salah satu kawan kita dari sebelah. Coba nggak ada akhlak, ngata-ngatain saudara kami. Ya, saya ingat dulu Pak Berry ya waktu itu. Saya ingat ada salah satu. Saya bilang, loh ini kok nggak ada akhlak amat. Saya maunya turun, apa gitu saya loh. turun, Bang Sidik, Kang Sidik itu naikkan tuh Kang Awi penunggang kuda. Saya turun, nggak apa-apa. Ini Kang Awi nih. Oke. Pengamat nih Kang Awi nih. Saya turun ya. Giliran. Oke. Naik Bang Awi. Di Tasik saya ingat tuh, tiang listrik ya dicabutan ya guys. Itu ada yang komen katanya nggak usah yang jauh-jauh, yang dekat aja kita datengin. Sebentar ya teman-teman muslim, jadi nggak semua Kristen begitu loh. Bahkan misalnya kalau di tetangga saya pun yang ke rumah saya pun teman-teman Kristen yang minta obat dan segala macam, itu bukan mewakili Kristen. Saya tanya ini nih, saya selalu kasih video kalau yang bertamu ke rumah saya, ini bagaimana pendapat lu sih? Dia bilang ini bukan Kristen ini bro, katanya. Enak aja lu ngatain gue kayak gini, penghujat gue nggak kayak gitu dan ajaran gue nggak kayak gitu. Nah, jadi kita di sini bisa ambil kesimpulan nggak semua Kristen kayak gitu dan nggak semua apa yang dibenci Kristen tertuju kepada Nabi Muhammad gitu loh. Bahkan ajaran dia aja udah amburadul, gimana ngurusin ajaran orang begitu. Jadi jangan bilang yang dekat aja ajakin perang, jangan. Saya punya teman pendeta, saya punya teman Kristen, jangan. Mereka bilang orang-orang yang penghujat bukan mewakili Kristen gitu. Ini tetangga saya juga Kristen, kawan-kawan saya juga semua banyak Kristen. Iya, Ustadz, baik-baik aja. Ustadz Afwan, Ustadz, menurut antum gimana tuh orang-orang yang minta obat di lain keimanan itu gimana? Aneh kan? Orang Kristen minta obat ke rumah, kan aneh, kan beda yakin. Tapi mereka itu tahu bahwa apa? Bahwa ada energi besar di luar daripada keimanannya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan dirinya. Aneh kan? Aneh gak Ustaz menurut antum, Ustaz? Kan orang-orang minta obat, sakit apa, ke rumah sakit, ke pendeta dan lain-lain sebagainya yang menyembuhkan kesurupan. Ini ke rumah saya, maaf Afwan, bukan sombong, tapi ini kenyataan yang ada daripada Kristen gitu. Gimana tuh Ustaz? Aneh Bang Awi, apa? mana Bang Awi? Penunggang kuda. Kok tidak bisa kirim naik? permintaan, susah kirim permintaan loh. Ya. Enggak, maksudnya saya nggak bisa kirim permintaan ke penunggang kuda kecuali Bang penunggang kuda yang anu. Cuman kalau Bang penunggang kuda belum menaik, itu yang nugel siapa itu yang nugel itu? Dia Muslim katanya. Ya. Oh, nugel. Iya, orang beda iman aja bisa toleransi sama saya loh, bisa percaya dengan keimanan saya gitu. Jadi nggak semua Kristen seperti itu teman-teman ya. Jangan disamaratakan, kasihan nanti yang nggak tahu apa-apa. Azan, maaf. Ya bisa kirim aneh. Kalau melakukan kebaikan itu kita jangan melihat agama. Kita melakukan kebaikan itu kan berdasarkan kemanusiaan, bukan agama. Makanya begini ya, sebelum kita belajar agama, kita belajar dulu jadi manusia gitu. Bisa nggak sih kita itu sebagai manusia? Pada saat orang itu merasakan sakit yang dideritanya, itu tandanya kita makhluk hidup. Tetapi pada saat kita merasakan sakit apa yang diderita orang lain, itu tandanya kita masih jadi manusia. Makanya sebelum belajar agama, belajar dulu jadi manusia. Bisa nggak sih lu jadi manusia? Gitu. Ya silakan yang baru, Pak Nugel, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya jadi punya pertanyaan gini ya, apa salahnya Nabi Muhammad terhadap kaum itu gitu, sampai dihina sebegitu parah gitu, mereka nggak berhenti gitu. Nabi Muhammad itu punya salah apa gitu? Apakah pernah memerangi atau pernah jahat terhadap mereka gitu? Yang saya tahu sih nggak pernah ya gitu.
Jadi kalau di sini kayaknya kita harus ada strategi baru gitu untuk punya tujuan baru gitu terhadap mereka. Salah satunya misalnya kayak merubah kata Allah, jangan pakai dagi, rasul, ayat dan lain sebagainya gitu. Supaya intinya sih misionaris itu keblinger. Iya. Ini nanti ada, kalau saya bisa on cam saya mau unjukin nanti nih. Habis Isya ada teman Kristen juga yang bertamu ke rumah saya. Bagaimana Kalau toleransinya? Lapor tentang segalanya ya, apapun lah. Itu website di lapor.go.id, itu punya pemerintah Indonesia. Jadi kita bisa melapor apapun, segala laporan bisa mereka tanggapi. Semakin banyak laporan ya semakin cepat sih ya di prosesnya sama pemerintahan terkait gitu. Di situ ada kepolisian, ada Kominfo, ada kementerian-kementerian lainnya gitu. Kita bisa mengajukan kayak perubahan, terus bisa mengajukan tindakan buat penghujat, macam-macam kita bisa lakukan di sana. Jadi nggak usah jauh-jauh lapor ke polisi, udah di situ aja deh. Karena kejadiannya kan di internet gitu. Iya, nama yang tadi di bawah nanya siapa sih nama asli Ahlul Kitab, inisialnya D. Saya udah cross check dan dia bukan di luar negeri apa di Indonesia. Ada yang tahu nggak? Itu ada yang mau naik kali itu, Bang Ajam kalau nggak Pak Ustadz Alwi. Dewa izin pamit dulu, di sini udah Isya. Ya, tolong di follow akun Dewa yang ini supaya Dewa bisa lagi ada kembali. juga di sini. Ya, tolong di follow ya, Ivan Villa ya. Diingat nih Dewa ping di sini ya, Dewa. Oh, tuh. Tolong di follow. Lumayan kan ini ada 250 orang ya, mungkin ada yang belum follow Dewa. Antum follow ya, juga gak nih? Nyuruh follow nggak di follow juga nih? Pasti di follow back sama Dewa. Kalau ada yang follow Dewa pasti di follow back. Kirain iya. Apalagi kalau janda cepet banget itu Dewa follow backnya kalau janda. Iya. Ya, terima kasih banyak kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan kalau ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi adzan juga di sini saya betul. Ini semua gara-gara Bu Janda. Janganlah, jangan gitu. Ahlul Kitab bisa Sherlock lokasinya di mana? Bisa, cuman saya lagi ini dulu, nggak boleh gegabah. Lagi di detail dulu ya, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pratiwi. Ibu Pratiwi cek. Cek. Ya udah permisa, kita rehat dulu sejenak. Bang Neplos mana ya? Ya Allah. Bang Neplos mana ini? Kangen suaranya. Kita rehat dulu sejenak. Ya Allah, ngakak kemarin maghrib itu anak. Ya Allah. Host juga, saya izin di bawah dulu ya. Di sini masuk Isya, nanti insya Allah balik lagi biar kasih kesempatan yang lain juga ya. Siap Ustadz. Khair. Khalas. Ya itu aja, saya tadi cuma pesan itu. Saya tidak menyinggung agamanya, sekali lagi saya bilang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, berarti cek dari saya, kita bisa masih gak bisa naik tuh penunggang kuda tuh, minta naik aja coba. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sidik, salam kenal. Mungkin belum kenal sama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Riko. Saya Riko Mu'alaf dari Bangka Belitung. Saya mohon waktunya untuk promosi jualan saya yang sudah berjalan 3 bulan, yang masih belang betong ya. Jadi mohon kepada saudara-saudara follow saya
Dukung kami yang berjualan, para mu'alaf ini, agar kami bisa bertahan hidup. Jadi kami menjual makanan berupa kerupuk ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, empek-empek sutra ikan tenggiri. Mohon dilihat PT saya, lalu DM jika berminat membantu kami, lalu WA kami, insya Allah kami amanah dan halal. Jangan lihat rupanya, rasakan sensasi makan itu, serba ikan itu yang sudah berbentuk produk ya, yang sudah diolah oleh keluarga kami. Jadi mohon bantuannya semua disebarluaskan agar kami ini bisa hidup jauh lebih baik lagi gitu ya. Amin. Tolong di follow, di DM, lihat di WA ada di situ ya. Di bio saya ada WA saya. Langsung aja jika berminat ya. Terima kasih host, terima kasih semua. Semoga kalian sehat semua. Sama-sama, Lalu abangku. kalian itu murah rezeki dan panjang Amin, Allahumma amin. Doa dan bidoa. masuk surga. Amin ya mujibas sailin. Doaku. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Saya akan mengundurkan diri, turun di bawah menyimak kalian berdiskusi karena saya bukan pendebat ya. Terima kasih banyak ya saudaraku semua. Mudah-mudahan kami bisa istiqomah dalam menjalani hidup ini. Amin. Amin ya robbal Semangat abangku alamin. ya. Ya insya Allah. Berdagang itu Saya bukan turun suatu dulu hal yang ya. hina, tetapi sunnah daripada Rasulullah. Ya abang siap. Assalamualaikum.